Level standby on, monitor juga on, and be ready to play on. Cekis modul suara gelombang para pendengar, angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama, bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara, dan tetap ada numero uno di udara. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So I'm far away. I've never been so wide away. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Pro 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu. Tempat Pro 2 jam 8 malam setiap hari Rabu kita ketemu, bakal ngobongin soal kesehatan dan ketemu dokter yang pastinya akan membahas topik keren banget untuk di malam ini. Ini Pro 2 banget, anak muda teman atau teman Pro 2 banget lah. Karena kita bakal ngomongin soal pubertas, guys. Wah, yuk langsung aja kita ke cari tahu gimana sih soalnya tentang pubertas itu yang sebenarnya itu seperti apa gitu ya. Nah langsung aja sudah ada ahlinya, ada Dokter IGD KD Dwi Dharma KIK SPA. Selamat malam dokter. Selamat malam, Bli. Nah ini nih apa ya, pubertas suatu hal yang sangat menurut gue jadi ini Pro 2 banget sih. Karena isinya semua anak muda gitu ya. Anak muda semua Gen Z di sini ya. kebanyakan Gen Z. gitu Wah, ya. Wah, ini jadi apa ya? Momen topik yang pas banget sih, pubertas gitu kan. Kadang-kadang ada juga ya, oh iya ya kenapa puber sih ya? Oh kok bisa saya puber gitu ya. Iya, betul. Jadi kita cari tahu dulu nih Betul, sebenarnya puber betul. itu apa sih sebenarnya gitu ya. Oke, Bli. Jadi kenapa juga pubertas ya malam ini ya? Kenapa kita bahas ya? Jadi yang menarik ya, saya kan suka fakta. Saya suka fakta orangnya. Jadi ternyata jumlah anak di Indonesia ini menurut profil Kemenkes 2022 kemarin itu almost 80 juta. 80 juta. Hampir 80 juta anak-anak dari usia 0 sampai 18. Dan 44 juta plus itu adalah remaja. 40 juta. Jadi plus. lebih dari 50% dari anak Indonesia saat ini itu adalah remaja. Gitu. Jadi isu tentang pubertas ini benar-benar apa ya, mencuat, di mana belum banyak orang tua yang terbuka sama anaknya tentang pubertas ini. Tabu banget. Oke, tabu. Oke. Bahas tentang pubertas tuh tabu banget, takut banget karena mungkin apa ya, mungkin jorok, mungkin apa ya, nggak nyaman gitu ya bahasnya. Dan nggak bisa nyalain orang tuanya juga. Karena orang tuanya dulu ketika puber pun kakek neneknya kita sekarang juga belum sepaham kita. Iya. Betul kan? Jadi ada miss yang generasional gitu ya kita sebut ya. Keterbukaan tentang pubertas ini jadi nggak banyak gitu. Sehingga anak yang mengalami pubertas pertama kali ketemu dengan orang tua yang menghandle anak dengan pubertas pertama kali tuh. Ya, jadinya agak kurang nyambung gitu ya. Iya, jadinya nggak nyambung dan pasti berantem deh. Oke. Pasti berantem. Iya. So kalau balik ke pertanyaan Bli itu pubertas tuh apa gitu ya sebenarnya. Jadi pubertas itu sebenarnya momentum ya. Momentum transisi dari anak-anak menuju dewasa. From child to adult ada transisinya nih. Yeah. Di remaja gitu ya. Dan ternyata periode ini periode kritis sekali. Periode kritis. Betul, Bli.
Karena kenapa ya? Kenapa disebut kritis? Karena dia menyambung ketiga hal ya. Yang pertama ada biologi, bio, psiko dan sosial. Bio, psiko dan spiritual. Nah, ini aspek kita kalau melihat sekarang nih, kalau saya pribadi suka melihat anak itu tidak hanya bio. Tidak hanya yang kelihatan saja, tapi juga psiko dan spiritualnya gitu. Nah, kenapa seperti itu terjadi? Pertama dari badan dulu ya. Akan terjadi perubahan komposisi tubuh dari anak-anak menuju adult. Perempuan, laki-laki akan mengalami perubahan itu gitu ya. Dan ternyata secara psikologi pun terjadi perubahan. Karena ada lonjakan hormon saat itu, Bli. Ya. Nah, jadi dari ketika anak-anak jadi dewasa, ukuran badan berubah. Tapi isinya juga berubah tuh ternyata secara psikologisnya. Oke. Ya, secara psikologis dia juga mengalami perubahan. Dan yang menarik adalah sisi psikologis ini ternyata sangat-sangat berpengaruh dengan spiritualnya. Oke. Oke, jadi yang menarik dari pubertas itu dia terjadi pada anak, tapi sangat besar pengaruhnya dari orang tua. Larinya ke sana juga gitu ya. Jadinya ke sana juga. Kesana juga. Oke, berarti istilahnya dari kata pubertas ini objek si anak sebenarnya. Betul. Tapi bagi yang mengatur sebenarnya atau yang menentukan kembali lagi ke orang tua. Betul, Bli. Oh. Menarik ya? Iya, menarik sih. Istilahnya kita nggak punya bayangan dari pubertas, ya udah kita aja gitu kan. Iya, betul. Ya udah anak aja yang jalan gitu kan. Betul. Jadi Mengalami. dan itu fokusnya itu di perubahan badan. Jadi kan yang orang tua lihat, yang mungkin mohon maaf, mungkin bukan semua orang tua ya, mayoritas lah kita bilangnya. Hanya melihat, oh anaknya tambah tinggi, oh anaknya tambah besar, udah gede gitu. Tapi yang tidak dilihat juga adalah perkembangan psikisnya. Iya kan? Jadi ketika dia mulai tambah besar, apakah orang tua masih jadi role model untuk anaknya secara psikis dan juga spiritual? Ya karena jelas dengan masa yang berbeda gitu ya. Betul. Dengan masa didikan yang berbeda dan juga zaman yang udah beda gitu. Betul, apalagi zaman ya. Iya makanya zaman udah beda. Beda banget ini. Oh makanya kenapa dokter bilang ini istilahnya si objek anak dan orang tua adalah penentu, karena kembali lagi ke role modelnya itu ya. Betul. Jangan sampai problem ya Beli. Ini problem yang terjadi sekarang, tren ya. Dari anak aja, dari waktu kecil. Kalau Beli pernah dengar, mungkin sering dibahas masalah MPASI ya, makanan pendamping ASI. Fenomena yang terjadi itu adalah anak disuruh makan, bukan diajak makan. Iya. Begitu juga dengan pubertas. Iya, terjadi begitu aja soalnya. Anak disuruh menjadi dewasa, tapi orang tuanya tidak mencontohkan kedewasaan. Ya karena mereka nggak tahu, mereka nggak paham mungkin. Betul. Ya untuk jadi dewasa di zaman seperti ini bagaimana gitu ya. Betul. Jadi yang menarik dari peran orang tua ketika anaknya puber itu adalah yang awalnya di depan memimpin anak, sekarang mundur jadi partner. Oke. Gitu. Menariknya di sini jadinya. Istilahnya berarti orang tua itu memang harus luas. Seluas itu berarti. Ya, harus open minded itu. Open minded. Iya. Mungkin ini ya istilahnya kata orang banyak bilang orang tua itu kalau misalnya menjadi orang tua itu nggak cukup, harus bisa menjadi teman, harus bisa menjadi saudara, apapun yang dia dimiliki anaknya gitu. Iya, betul Bli. Jadi kalau bahkan ketika dia sudah di fase akhir remaja ya, di usia 18-19 tahun, orang tua itu posisinya kalau menurut saya sebagai dewan pengawas. Dewan pengawas. Posisinya di belakang, mundur dia. Anaknya maju. Nak, kamu mau apa? Oh iya, papa backup di belakang. Satu hal yang kamu harus ingat, Nak, bahwa apapun yang terjadi di depan, ketika ada masalah, kamu boleh lihat ke belakang. Itu enggak semua orang tua bisa lakukan itu. Iya sih. Selalu jadi mentor. Iya. Mentor, dosen, guru, pokoknya gitulah. Kamu harus begini. Harus begini. Iya, betul. Di supportnya iya, tapi harus sesuai dengan kemauan orang tua gitu. Betul. Itu tantangannya, Bli. Iya. Tapi supaya berimbang ya, supaya nggak nyalain orang tua ya. Iya. Bahwa kan memang akhirnya jadi orang tua nggak ada sekolahnya ya. Bener. Ya, kita semua jadi learning by doing gitu. Dan senangnya thanks to teknologi ya, bahwa belajar sekarang bisa dari sosmed, bisa dari TikTok mungkin ya, atau Instagram. Jadi paparan informasi itu jadi penting ya. Dan saya selalu bilang kalau misalnya saya ngajar atau sedang ngajarin seseorang, saya selalu bilang
information is weapon. Ya, Informasi itu adalah senjata yang sangat-sangat benar. kuat gitu ya beli ya. Oke, itu sih kalau dari orang tua sama anak ya. Iya, ya juga ya. Makanya baru kepikiran gitu. Pubertas itu selalu disalahkan si anaknya itu, Bang. Ya, karena posisinya dia pubertas adalah proses si anak ini, gitu ya kan. Oh, ternyata di balik itu orang tua ini penting. Oh iya, perannya besar sekali. Sangat, justru lebih besar si orang tua apakah bisa untuk menghandle si pubertas si anak ini ya. Iya, jadi kalimatnya sebenarnya mungkin bukan handle ya beli. Jadi itu bukan sesuatu yang harus dikendalikan, tapi itu adalah sesuatu yang harus dijaga batas-batas bahayanya saja. Karena yang menarik kalau kita kulik dari sisi psikologi ya, psikologinya itu kan anak dibagi 3 ketika dia pubertas ya beli ya. Itu ada early adolescent itu 12 sampai 14 tahun, middle adolescent itu 15-17, adultnya itu 18-19. Nah, yang menarik di fase early dan middle adolescent itu justru anak lebih suka pendapat orang lain daripada orang tua. Jadi pendapat teman-temannya gitu ya, pendapat gengnya, pendapat apa sekarang istilahnya, bestie. Ya, Besti. Pendapat bestinya itu jauh lebih penting daripada pendapat orang tuanya. Gitu. Jadi itu hal yang kalau kita sebagai orang tua sekarang mungkin sedang mendengar, mungkin kita akan, oh ternyata wajar ya. Jadi nggak usah kita tersinggung juga ketika kita dilawan gitu sebenarnya. Iya. Jadi lebih mengayomi aja di sisi-sisi, oh selama ini nggak berbahaya untuk anak saya, nggak apa-apa. Jadi udah mikirnya udah open mind banget ya, luas aja sebenarnya ya. Iya, Untuk ngadepin si puber ini ya. karena efeknya beli, ketika kita handle ya, ketika kita kontrol mereka di fase early dan middle, di late adolescent tuh kita nggak akan jadi role model buat mereka. Itu yang menarik ya. Mereka nggak akan lihat kita sebagai patokan lagi, sebagai orang yang dicontoh. Sebelum nanti akhirnya fase dewasa. Dewasa kan baru ingat orang tuanya kan dewasa lagi kan. Ya, Gitu. sebelum fase dewasa lagi gitu sebenarnya. Ya, ternyata puber itu di masa dimana sebagai kayak ibaratnya penentu mau kemana gitu ya. Istilah masa pencari jati diri si anak ini gitu. Nah, betul beli. Nah, ngomongin jati diri ini kembali lagi peran orang tua. Nah, ya juga sih. Bagaimana selama dia di masa anak-anak itu dalam tanda kutip disebut dilabel oleh orang tuanya. Apakah dia jadi anak pintar ketika dia melakukan sesuatu yang baik, atau dia tetap anak pintar walaupun dia melakukan yang salah? Iya juga ya. Jadi ketika kita membiasakan seorang anak ketika melakukan yang baik dia disebut anak baik, ketika dia melakukan yang jahat disebut anak nakal, dia tidak punya penilaian terhadap dirinya sendiri. Iya, karena dia nggak tahu ini salah atau enggak gitu ya dalam posisi yang seperti Pokoknya itu. aku cuma mau nyenengin orang lain. Itu hati-hati. Iya. Itu hati-hati sekali. Gedenya pada fase remaja dia bisa jadi orang yang seperti itu. Oh, kalau di rumah aku harus melakukan yang sesuai mama papaku mau. Oh, berarti di luar juga aku harus ngikutin maunya teman-temanku. Iya juga ya. Itu harus hati-hati sekali sebagai Apa dampaknya setelah itu dong? people pleaser. People pleaser. Ya, people pleaser, korban bullying. Itu penting banget. Jadi maksudnya akhirnya bagaimana kita menanamkan gambar diri pada anak ya, bahwa mama papa tetap sayang walaupun kamu salah gitu. Itu penting sekali ya, mama papa tetap sayang waktu kamu salah. Kalau kamu bikin salah pun ya udah kamu salah, papa marahin. Tapi bukan berarti itu ngurangin sayangnya papa. Itu yang anak akan bawa ya. Itu justru jadi core memory untuk anaknya. Oke. Ternyata di mana masa puber itu memang ya udah melakukan apapun, tapi kalau misalnya para orang tuanya itu semua puber dilakukan, itu istilahnya dibenarkan, ya jadi people pleaser tadi gitu ya. Iya. Bahaya sih guys ternyata ya. Gak usah dikira puber itu adalah sesuatu pembahasan yang ringan, ternyata sangat. Gila. Karena mungkin saya juga anak senja, makanya jadi kita bahasnya filosofis sedikit. Iya juga sih dok. Tapi memang terkait dengan kalau misalnya kita ngomongin secara pubertas yang memang ya dari segi fisik memang berubah gitu ya. Dari kecil kemudian menjadi remaja bahkan ke dewasa itu berubah ya. Yang tadinya kita ngomongin jakun, kita ngomonginnya mungkin menstruasi gitu. Itu adalah dari segi kesehatan. Tapi ternyata di balik itu dari segi psikologisnya juga sangat penting.
Ya, Bahkan menurut saya lebih besar daripada permasalahan yang ada di fisik. betul. Karena perubahan fisik seperti yang sebelum kita mulai beli ya. Mm-mm. Karena perubahan fisik itu kan kadang-kadang ini ya preferensi ya. Mm-mm. Ada laki-laki atau perempuan yang menginginkan bentuk badan seperti apa. Mm-mm. Ketika ternyata dapatnya karena ketika pubertas itu tidak sesuai dengan ekspektasi, Mm-mm. itu akan mempengaruhi self image kan. Mm-mm. Dia langsung insecure. Mm-mm. Nah, ketika dia insecure ini bagaimana kemana dia harus balik? Mm. Gitu. Ketika dia kembali ketika dia tidak diterima di rumah gitu ya, karena orang tuanya memang nggak siap menghadapi pubertas, ya kembali lagi balik ke bestinya seperti yang saya bilang tadi. Yeah. Dia akan mengikuti tren, terjebak dalam tren dan lost gitu ya, hilang, Iya, iya, hilang. hilang, nggak punya identitas jadinya, justru nggak punya identitas. Nah, ketika coba kondisinya dibalik, ketika ternyata anak ini kuat di rumah dan dia cerita, mah kok aku kok bentuk badanku kok jadi kayak gini ya. Mm. Nah, ketika orang tuanya ini menaruh core memory yang kuat, ya orang anaknya kan bisa tahu kemana dia harus balik, siapa yang dia mintain pendapat. Dan nilai-nilai dari orang tuanya kan pasti akan dijawab ya bahwa lo bentuk badanmu kayak apapun, kamu tetap anak papa, anak kesayangan mama papa. No matter apa yang teman-temanmu bilang, diterima atau nggak di luar, kamu selalu diterima di rumah. Iya, iya, iya. Jadilah rumah yang benar-benar rumah gitu ya. Iya, rumah Bukan- yang memang betul tempat kembali. Tempat kembali gitu. Jangan Iya. sampai orang lain menjadi rumah gitu. Itu yang jadi bahaya. Betul. Kecuali nanti pas nikah ya. Iya, lain cerita itu. Orang lain jadi rumah. Orang lain tuh kayak. Iya. Ya justru keluarga inti jadi nomor 2 gitu. Iya. Oke, tapi kalau pubertas sih belum sampai ke sana gitu ya, karena ranahnya masih ke remaja, Gen Z, lebih ke Gen Z sih guys. Betul. Oke guys, ini ternyata pembahasan yang cukup mendalam ya teman berdua. Gue juga gak akan membayangkan ternyata gue dikira bakal membahas tentang menstruasi atau mungkin juga tentang remaja yang seperti itu, tapi dibalik itu ternyata pubertas itu serumit itu gitu ya Dak ya. Iya, secomplicated. Se-complicated gitu. Jadi buat kamu yang bertanya mungkin ada ilmu baru di sini, pengen bertanya juga sama dokter Dwi, bisa langsung tanya ya di WhatsApp 0811399154, di Facebook dan Instagram @rrpro2 Singaraja sampai nanti di jam 9 malam. Music station. We're having fun most every night. When that old moon gets big and bright, it's a supernatural delight. Everybody was dancing in the moonlight.
Stop kekerasan pada anak dan perempuan. Bersama Dr. Dwi yang pastinya membahas tentang cari tahu soal pubertas gitu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 081 139911054, bisa di WhatsApp dan Facebook dan Instagram @rripro2 Singaraja. Dan juga buat kamu yang ingin bertanya di live streaming kita langsung aja di RRI Singaraja Official, dan kamu bisa komen langsung di sana dan bertanya juga. Oke, thank you yang udah nonton live streaming kita juga ya di YouTube ya. Tapi kita kembali lagi tentang pubertas. Kita tadi cukup panjang ngomongin soal pubertas yang ternyata adalah sebenarnya ini peran orang tua yang jauh, bisa dibilang jauh banget ya seharusnya untuk bisa mengendalikan si anak ini gitu Ya, kan. untuk catch up ya. Dan untuk menjadi sebuah hal yang istilahnya seharusnya orang tua lah yang menjadi yang di depan untuk mengurus si anak ini yang selama Betul. pubertas gitu kan. Nah, kita memang sih kalau ngomongin soal pubertas itu berarti kan semua apa-apa sih remaja ini adalah orang yang masa di mana mereka mencari tahu, Betul. penasaran yang tinggi gitu. Betul. Itu menjadi hal ya, istilahnya cap gitu ya. Ya. Pubertas identik dengan mereka rasa ingin tahunya yang sangat kuat gitu kan. Banyak juga pergaulan yang mungkin dibentuk di sini gitu loh. Dari Betul. segi pergaulan kemudian nanti bakal jadi diri seperti apa gitu kan. Ya. Nah, tapi kalau untuk di masalah di remaja sekarang dengan pubertas yang umurnya ya mungkin sekarang sudah menuju lebih dari Gen Z gitu kan, udah 20-an setelah hasil dari mereka pubertas ini justru banyak yang negatif menurutnya. Karena apa? Apakah ini masalah si problemnya adalah orang tua saja? Apa karena lingkungannya juga? Nah, kita ngomongin Gen Z atau ngomongin pubertas berarti kan terbentuknya antara rumah dan sekolah, karena setengah hidup mereka di sekolah. Ya. Dan setengah hidupnya di rumah gitu. Nah, ini kan jadi momen penting juga nih sekolah ini gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya ditarik gambaran lebih besar dulu ya. Sekolah itu jadi komunitas. Komunitas. Ya, jadi ketika memang dia mungkin bisa bersekolah, tapi belum tentu gaulnya dengan orang-orang di sekolah. Nah, ini juga yang mesti jadi perhatian ya, bahwa selalu lingkungan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu udah pasti tuh. Ya. Jadi memilih lingkungan ini adalah kesulitan tanda kutip ya untuk seorang anak atau remaja yang lagi puber. Kenapa? Karena mereka butuh banget yang namanya acceptance. Butuh banget rasanya diterima oleh lingkungan. Jadi barulah kemudian mereka mencoba mengikuti tren, kemudian mereka mencoba mengikuti kebiasaan kelompok itu agar diterima. Mereka akhirnya sebenarnya balik lagi ke gambar dirinya. Aku kayaknya keren deh kalau bergaul sama mereka gitu. Oh, kayaknya aku oke deh, aku kan jadi populer deh kalau aku bergaul sama mereka. Itu motivasi-motivasi yang muncul gitu ya. Karena yang namanya remaja puber tuh kan hormonnya lagi meluap-luap ya. Estrogen, progesteron itu semua menjelaskan. Jadi perubahan hormonal ini semuanya menjelaskan apa yang terjadi pada remaja gitu. Sehingga balik lagi tuh, ketika orang tua mengekang pergaulannya, mengekang pergaulannya, sang anak ini justru akan lebih tervalidasi untuk bergaul. Iya. Gitu. Jadinya bakal begitu sih. Iya, jadinya bakal begitu. Oke. Tapi kan mungkin kita kembali lagi ke keluarganya gitu kan. Kembali ke keluarganya, kembali juga ke sekolahnya. Nah, di balik sekolah ini ada juga sekian persen adalah ranah mereka bermain gitu kan. Betul. Nah, ini kan ranah bermain ini kan adalah di mana mereka itu memiliki kenyamanan di situ. Otomatis kalau misalnya rumah nggak nyaman, sekolah juga nggak nyaman. Nah, ini tempat ini. Ya, itu jadi ada alternatif lain ya. Alternatif lain itu kan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ini tiga-tiganya ini nggak beres, ini yang bahaya gitu. Iya, jadi ketika rumah gagal, mohon maaf, sekolah gagal, jangan menuntut anak untuk berhasil. Gitu. Kadang-kadang kan kita sering ya, kayak mungkin ibaratnya menggampangkannya adalah kita tidak pernah nabung, tapi berharap bisa narik saldo di ATM. Ya juga sih. Kan mustahil ya. Ya mustahil sih. Jadi kalau kita di rumah tidak pernah nambahkan gambar diri, tidak mencontohkan sembahyang gitu, atau sederhana aja. Apakah orang tuanya mencontohkan enggak? Yuk sembahyang Gus, gitu. Gitu Yeah. mencontohkan enggak? Kalau ternyata enggak mencontohkan, terus hanya nyuruh mau bakti nah malu gitu misalnya. Contohnya, ya anaknya enggak akan mau ya. Karena yang kayak tadi saya bilang ya, bahwa anak itu akan selalu jadi peniru yang ulung. Selalu, tapi akan jadi penurut yang buruk gitu.
nggak akan nurut, susah banget nurut. Tapi mencontoh nomor 1. Iya, iya. Kembali apa yang dia lihat berarti kan? Betul, apa yang dia lihat, dengar, sehingga Benar. hati-hati sekali apa yang kita sampaikan sama anak, itu mereka akan ingat, pasti akan ingat. Apalagi yang tren gitu kan? Yang tren? Iya, yang pasti yang kalau misalnya ngetren itu cepat banget diinget sih. Oh iya ya, maksudnya tren di luar ya, bukan tren di iya, luar. iya betul. Mereka akan ikut, karena itu nambah value diri mereka. Iya, karena tahu sesuatu gitu kan. Iya. Oke. Berarti apa ya, ranah mereka tuh seperti ibaratnya kayak dia itu jadi perekam yang baik sih. Ya, anak itu kalau banyak psikologi yang menganalogikan tuh kayak spons, Ble. Iya benar. They absorb everything gitu ya. Mereka tuh apa aja mereka sikat. Iya juga sih, makanya bingung juga sih istilahnya gimana, seharusnya gimana gitu ya. Kadang-kadang ada orang juga mungkin yang bertanya gitu, seharusnya saya gimana sih jadi orang tua gitu kan, atau saya jadi anak gitu kan, karena saya posisinya saya serba salah gitu. Iya. Ada juga yang bertanya seperti itu gitu kan. Ada. Jadi kalau untuk dari anak, kalau saya akan bilang apa ya? Live your day gitu. Hidupi Live your aja hari-harimu. Karena kamu memang akan mengalami ini. Kamu nggak akan bisa lepas dari ini. Lewatin aja masa-masa puber ini. Nah, untuk orang tua, itu jawabannya adalah gentle parenting. Gentle parenting. Gentle, bukan weak parenting or authoritaire parenting, tapi gentle parenting. Seperti saya bilang, jadi bukan dikontrol, tapi dikendalikan batas-batasnya aja, dijaga batas-batasnya aja. Ibaratnya kalau misalnya mobil jangan sampai ke pinggir lah ya. Iya, jangan. Pokoknya tetap jagain dia biar di tengah gitu Iya, ya. kalau dia mau agak ke kiri kan nggak apa-apa. Iya. Yang penting selama dia masih di garisnya Ya, aja. masih di garis ini, Iya. jangan sampai nabrak lah gitu ya. Betul, begitu dia nabrak kita yang jangan, ini nggak, kalau sampai sini nggak boleh. Oh. Gentle oke. dia tahu kapan dia masuk. Oke. Itu. Iya juga sih. Istilahnya di sini kita baru dapat jawaban. Oh, seharusnya seperti ini loh ya. Ya. Seharusnya kalau masa ngadepin orang-orang puber, ya masih dalam kondisi puber itu, ya seperti ini caranya gitu ya. Iya. Agar kita itu apa ya, tahu lah. Ya kita semua jadi orang tua, ya bakal jadi orang Ya, tua ya. beberapa tahun lagi gitu ya. Ya. Jika kita punya anak nanti, ya pasti harus seperti itu bersikap gitu. Iya. Contoh paling sederhana tuh gini, saya dia keluar malam pergi ya. Kita nggak akan bilang jangan pulang malam-malam, nah, paling nanya kemana gitu. Oh iya. Caranya nyontohin tuh adalah kita tetap nunggu di ruang tamu sampai dia datang. Oke. Itu bikin core memory buat dia. Iya, iya, iya. Itu nyentil, tapi kamu tidak menyerang dia. Tidak menghakimi lah ya. Iya, nggak menghakimi. Jadi apalagi kalau misalnya kayak di drama-drama ya, sampai dilihat orang tuanya ketiduran nungguin. Itu anaknya udah kena tuh. Kalau sekarang istilahnya kan labil ya. Memang ada krisis identitas, fase labil itu di early adolescent tuh ada. Itu akan tetap kena gitu. Bahwa apa yang dilakukan dari hati nyentuh hati itu nggak bohong. Oke. Ini apa ya? Mungkin jawaban dari semua kebanyakan orang lah ya. Iya. Istilahnya kenapa saya sebagai yang anak muda ini selalu disalahkan? Kenapa anak muda itu yang istilahnya puber-puber itu selalu tidak mendapatkan hal yang dia inginkan? Ya. Mungkin jawabannya adalah diarahkan itu gitu ya. Iya. Oke. Ini kamu harus tahu teman berdua, karena apa? Istilahnya masa kamu puber sekarang, istilahnya apa yang kamu lakukan, mungkin ya bagi orang yang mengerti nanti yang seperti dokter maksud, adalah orang yang sayang sama kamu, Iya. di posisi mereka tidak mau kamu itu jatuh ke jauh lebih dalam gitu. Betul. Nah, jadinya kalau kamu dijaga seperti itu, kamu harusnya bersyukur gitu, daripada kamu dibebasin aja gitu kan. Iya, dibebasin aja tuh lebih mengerikan sih. Lebih mengerikan. Lebih mengerikan. Benar. Sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan dulu dari Kakak Diana. Selamat malam dokter. Ini menjadi pertanyaan banget buat saya. Ternyata saya sadar, istilahnya masa saya puber dulu adalah dimana orang tua selalu mengajar saya untuk bisa lebih baik lagi daripada yang dulu. Cuma sayang banget, karena orang tua saya mungkin kondisinya masa puber saya harus bersama ibu aja dengan kesibukan kerja, maka saya nggak bisa untuk mendapatkan ilmu pubertas yang sebenarnya gitu. Tapi kalau menurut dokter seperti apa menyikapi ini jika saya memiliki anak di kemudian hari yang puber juga? Karena kalau saya aja dapat pengalaman yang seharusnya saya dapetin, karena orang tua saya tidak ada satu, hanya hidup dengan ibu orang tua yang sibuk. Lalu saya seperti apa untuk menghadapi anak yang pubertas? Oke, wih bagus banget ya pertanyaannya ini, kayak apa? Live testimoni ya, ya kan, live testimoni dari kakaknya. Jadi yang pertama itu adalah sebenarnya
membangun komunikasi. Membangun komunikasi. Ini adalah fenomena menarik dari parenting masa kini ya. Anak dituntut untuk cepat ngomong biar bisa dipamerin di sosmed. Iya kan? Iya lagi. Tapi ketika anaknya udah banyak ngomong, Dibilang cerewet. enggak, dicuekin. Dicuekin. Kalau dibilang cerewet masih nggak apa-apa ya, tapi dijawab. Ini enggak. Oke. Aduh, apa sih, Nak? Iya Nanya juga ya. terus. Anaknya disuruh cepet lari, cepet jalan, tapi begitu dia lari-lari disuruh diem. Iya juga ya. Ini fenomena parenting. Jadi ketika anak tidak diajak komunikasi ya, kita nggak akan bisa nyalurin ide kita, niat baik kita, isi hati kita yang ingin menjaga dia sama anak ini nggak akan tersalurkan. Dan yang menarik dari anak itu bahwa mereka nggak butuh frekuensi itu, mereka nggak butuh loh. Quantity itu mereka nggak perlu. Mereka itu perlu quality. Jadi ini akan ngejawab pertanyaan kakak itu, gimana dengan orang tua yang sibuk? 30 minutes per day, 30 menit aja sehari. Deep talk dengan anaknya. Biasakan. Hanya 30 menit. Dan mereka akan ingat itu sampai mereka puber. Gitu. Nah, di deep talk itu masuknya apa? Untuk orang tua, satu, mulai tentang sex education dini. Mengenalkan nama-nama organ tubuh. Di usia lebih besar, mana yang boleh dipegang oleh orang lain, mana yang enggak. Mulai dari sana. Baru kemudian akhirnya nanti mereka akan terbuka tentang rasa suka sama orang. Nah, itu di sana sebenarnya mulai komunikasi sama anaknya. Iya juga sih. Iya, baru di sini lah istilahnya. Oh iya ya, begitu seharusnya gitu ya. Kalau seseorang itu, kalau anak udah berharap anak itu udah bicara, setelah dia udah bicara dan cerewet kayak gitu, ya disuruh diem ya. Iya, dan maksudnya kita anggap itu mission accomplished, udah selesai. Iya, oke. Itu problemnya. Padahal apa yang dia mau ceritain itu jauh lebih penting. Iya. Kenapa makanya banyak orang bilang kalau misalnya dia si anak ini dia banyak ngomong, didengerin biar kita tahu benang merahnya. Iya. Iya, Bli. Dari hal yang sederhana aja, dari misalnya dia cerita, kalau putri saya boleh cerita, dia suka, "Pak, ada Cinnamoro. Cinnamoro tuh ini, warnanya gini. Oh, yang ini namanya siapa, Nak? Kita ayo masuk terlibat di sana." Nah, kalau orang tua lebih sering kan jawabnya, "Oh, gitu ya. Oh, iya, Nak." Oh, itu mereka nggak interest sama sekali, dan mereka tahu. Si anak tahu? Tahu, Udah pasti tahu ya? tahu. Dan bahkan akan one day lagi 1-2 tahun aja mereka tidak akan cerita sama kita. Tapi kalau kita terlibat, oh kalau yang ini siapa, Nak? Oh kalau yang ini gimana? Coba dong. Kalau ketika kita masuk, mereka akan cerita semuanya. Dan kalau itu terjadi rutin sampai mereka remaja, aman pubertasnya. Karena dia cerita. Karena dia cerita. Iya. Berarti emang gila sih, guys. Ternyata mungkin kamu ngerasain hal yang sama gitu ya, mungkin teman Proda di rumah gitu ya. Kenapa kamu nggak mau cerita sama orang tuamu? Karena ternyata kamu dicuekin juga gitu ya dulunya ya. Kita buka-bukaan aja sih teman Proda di sini ya. Iya, betul. Kalau buat kamu yang merasakan ini mungkin biar kamu tahu aja gitu ya. Iya. Dan yang menarik ini adalah mungkin fenomena yang sekarang itu adalah dokter anak itu bukan cuma untuk anak. Jadi kalau sama orang tua juga ya. jadi kalau untuk teman-teman yang lagi puber nih sekarang, di usia puber itu mulainya, kalau perempuan tuh usia 8 ya, Bli. 8 tahun sampai 13 tahun. Kalau laki-laki itu 9 sampai 14. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman lagi di usia-usia sekian, terus kemudian nggak ada teman cerita gitu ya. Dan takut misalnya kalau ke psikolog dicap ada masalah gitu ya. Boleh banget kok ke saya, ke dokter anak. Oke. Ini kita baru tahu loh. Ini boleh banget cerita, karena kita juga maksudnya, satu, kita sama dengan teman-teman yang lain juga dilindungi secara hukum, tidak boleh menyebarkan rahasia kan? Iya. Artinya nggak mungkin bocor nih, curhat gitu ya kan ya. Iya. Kemudian kalau teman-teman emang mengalami masalah sesuatu, kita pun punya tools yang untuk ngecek, bener nggak sih kamu ada masalah ini gitu. Tentang apapun itu, tentang misalnya dari kesehatan sampai lingkungan, pergaulan gitu, boleh banget. Banyak yang nggak tahu. Iya. Saya juga baru tahu hari ini. Iya. Istilahnya dokter anak ternyata bisa di ranah psikologis juga gitu ya. Betul, karena ada divisi tumbuh kembang dan pediatri sosial ya. Iya. Dan di mana kita masih punya
apa sih namanya, stimulasi dan tahapan perkembangan anak itu sampai 18 tahun. Oke. Berarti ini ilmu baru buat kamu Tama Pro 2. Istilahnya kalau jika kamu pingin cerita ke dokter anak pun bisa, jangan istilah bukannya bagaimana gitu ya. Tapi istilahnya kalau kamu membutuhkan bisa gitu ya untuk ke dokter anak. Siapapun berarti dokter anak bisa untuk diajak curhat seperti ini gitu ya. Yes. Tapi layaknya temen, ada yang cocok nggak cocok kan ya? Ya benar. Ya kembali ke kamu aja sih. Teman-teman, ya betul. Teman-teman Pro 2 aja kira-kira cocok atau enggak gitu ya, kembali ke itu. Mungkin bisa salah satunya adalah nanti cari dokter Dwi ya. Oke. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir karena sekian banyak pertanyaan karena waktu cukup mepet. Ini ada Ratih juga. Yang saya ingin bertanya, saya masa puber, saya umur 19 tahun dan saya posisinya baru kuliah. Dan mungkin pertama kali merantau jadi apa ya, istilahnya kayak ini menceritakan dia itu kayak rasanya oh inilah hidup. Dia merantau, oh ternyata serba kekurangan ya, daripada saya di rumah yang ternyata serba ada, dan sekarang sampai saya di kota Singaraja hidup sendiri ternyata tidak enak rasanya, jauh dari orang tua. Ya. Nah, saya sebagai anak muda yang mungkin nggak tahu apa-apa, yang mungkin masih masa pubernya, saya takut dengan pergaulan yang salah di sini. Jadi gimana sih caranya saya untuk nikatin ini biar saya tidak terjebak di masa keinginan tahu saya yang cukup berat dan besar juga, tapi bagaimana caranya agar terhindar dari hal yang seperti yang negatif seperti itu. Oke, kalau misalnya cara ya untuk menjaga diri gitu ya. Sebenarnya paling gampang itu kita satu-satu pilih ya, Beli ya. Yaitu anak itu ada yang seperti saya bilang bio, psiko, spiritual. Nah, ketiganya ini harus dijaga nih. Gitu. Makanya dibilang kalau ada yang bilang kebersihan sebagian dari iman itu betul. Karena kan utuh tuh. Ya, utuh. Bio, psiko sama spiritual. Sehingga kalau mau menjaga diri mulai dari yang bio, dari biologis, dari fisik dulu. Berarti satu, harus jaga kesehatan. Nah, gitu kan ya. Jaga kesehatan, dan saya cukup kaget loh, Bli. Waktu saya baru pertama kali pindah sini. Ternyata anak muda di sini hobi banget lari. Oh ya. Hobi banget. Nggak perlu nunggu event. Itu tiap hari di jalan, di trotoar tuh ada aja yang lari. Dan itu cukup kaget saya, dan saya senang. Wah, ini anak muda sadar olahraga. Sadar olahraga gitu. Yang pertama kesehatan. Yang kedua lifestyle yang sekarang tuh, Bli. Minuman manis. Iya. Itu hati-hati banget. Okay. Itu sudah ada ratusan remaja loh. Itu diabetes tipe 2. Bukan tipe 1 ya, bukan bawaan lahir ya. Tapi tipe 2. Tipe 2. Tipe 2 yang benar-benar karena gaya hidup. Kan ada merek teh cup 1000 aja. Kan Iya sih. Nah kan, jadi dari anak kecil pun udah bisa minum gitu. Jadi, Iya. dan itu terjadi selama belasan tahun diabetes. Oke. Nih dari bio. Nah, ada satu lagi nih bio nih. Yang remaja yang perlu harus dijaga adalah HIV ya. Ini jadi concern karena usia remaja HIV itu ada 21.000 dan 10%-nya sudah AIDS, sudah bergejala, sudah maksudnya menimbulkan komplikasi gitu ya. Oke. Nah, gitu ini yang pertama bio dulu nih. Gitu ya. Kemudian psiko dan spiritual. Nah, ini saya nggak akan pisahkan. Artinya di usia yang sekarang apalagi sudah tumbuh kedewasaan kayak Kak Ratih ya, udah mulai ini nggak enak, ternyata lebih enak sama orang tua gitu. Ada sesuatu yang muncul. Nah, ini saatnya untuk satu, saya pasti selalu bilang sembahyang yang rajin. Gitu ya. Sembahyang yang rajin, baca kitab suci gitu saya akan bilang. Dan kalau misalnya kita melakukan hal-hal ini, dengan sendirinya lingkungan kita akan terfilter loh. Iya. Sendirinya aja akan terfilter. Jadi temen yang harusnya di waktu sembahyang ngajak jalan-jalan ke tempat yang nggak benar aja udah kefilter sendiri tuh. Oh, nggak bisa nih, jam saya sembahyang, jam saya baca kitab suci gitu misalnya. Oh, itu aja kan terfilter sendiri. Sehingga dengan seperti ini intuisi dan nalurinya terbentuk. Gitu. Oh, nih kayaknya ini nggak bisa ini. Teman-teman yang kayak gini saya nggak bisa. Teman-teman yang demand, yang nuntut saya kayak gini saya nggak bisa. Itu terfilter dengan sendirinya. Dan kedewasaan yang tumbuh seiring waktu ini yang juga akan melindungi Kak Ratih. Gitu. Jadi kan sudah adult ya. Dia sudah 19 tahun kan? Iya. Ya, karena dia sudah adult ya, sudah masuk di fase itu. Jadi dia sudah bisa berlogika, berpikir dan berintuisi dengan baik. Jadi kalau ketiga bio, psiko dan spiritual ini dijaga, aman sih. Pasti aman. Oke. 3 itu yang Kak Ratih harus punya ya. Untuk bisa menjaga ya merantau di Singaraja itu seperti apa harusnya gitu ya. Jadinya ya
kuat-kuat iman juga sih. Iya, baliknya ke sana, betul. Balik lagi ke sana juga. Iman itu yang utama Kak. Jadinya mungkin dulunya nyaman di rumah gitu kan. Istilahnya sekarang udah di Singaraja dalam kondisi yang masih puber tapi udah adult ya. Dalam kondisi udah adult ya mungkin lebih paham tentang hal itu gitu ya. Iya. Jadinya bisa lebih diminimalisir. Mungkin pingin tahu aja caranya yang tepat seperti apa mungkin ya. Makanya bertanya sama dokter di sini gitu Iya. ya. Seperti itu Kak Rani, jadinya 3 hal yang tadi disebutkan sama Dokter Dwi itu bisa jadi inspirasi ya. Siapa tahu nanti dengan hal itu berhasil dan akhirnya bisa dibagiin juga gitu ya ke orang lain. Oke. Karena waktu mepet banget, rasanya masih panjang sekali seharusnya banyak hal yang Banyak kita bisa banyak hal yang harusnya kita bahas, mungkin kita nanti bisa di segmen yang ke berikutnya kalau misalnya ke Dokter Dwi masih bisa nanti kita part 2 aja nanti ya. Siap. Oke. Untuk closing statement untuk di hari ini soal pubertas. Silakan Dokter. Closing statement. Closing statement ya. Jadi ini closing statement untuk dua belah pihak ya. Ya. Untuk anak dan orang tua. Untuk yang anak-anak dan remaja saya bilang enjoy your life today. Ya. Nikmati hari ini. Karena 2 tahun 3 tahun lagi kamu akan mulai berpikir untuk masa depan. Ya, lagi. Jadi jangan ada yang bisa menghalangi mimpimu. Yang bisa menghalangi mimpimu hanya dirimu sendiri. Berusaha yang terbaik, capai mimpi kita setinggi-tingginya. Gitu ya. Dan buat orang tua, untuk anaknya yang sedang akan masuk masa puber nih, usia 8-9 tahun, sudah saatnya agak mundur sedikit dan menjadi partner, jadi teman bicara, dan bersiap untuk menjadi dewan pengawas yang mendukung supaya anaknya selalu berjalan on track. Oke. Iya sih. Itu pesan yang sangat luar biasa ya dari Dokter Dwi, karena kita sebagai anak ya udah kita jalani karena kita melewati masa ini ya. Tapi jadi orang tua jangan lupa untuk menjadi pengawas yang baik ya. Jangan sampai menjerumuskan atau bahkan mengajari atau mengotoriter si anak gitu Ya, ya. betul banget. Thank you Dokter Dwi, yang Thank pastinya you, luar biasa banget. Ini ilmu yang mungkin jarang kita dapetin dari orang lain karena kita jarang banget ketemu spesialis soalnya kan. So ini semoga menjadi ilmu buat teman Pro 2, ini menjadi ilmu yang besar. Ini bukan hanya untuk sekarang kita yang puber, tapi ini untuk kedepannya sampai kita tua bakal kita bawa. Karena Betul. kita bisa menjadi orang tua, bahkan menjadi kakak yang baik nanti gitu, Yes. dengan cara hanya konsep yang sederhana yang seperti tadi gitu teman Pro 2 ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Kak Ika yang Terima kasih pastinya banyak, ya. Li. Oke, itu dia teman Pro 2 Pos Jaga untuk di malam ini ya. Thank you banget yang sudah di live streaming kita di RRI Singaraja Official. Thank you. Yang pastinya sudah bertanya, ada juga yang memberikan statement ya, penting banget menjadi orang tua ternyata gitu ya. Dan penting juga buat kita semua untuk kita ketahui bahwa pubertas itu adalah masa yang harus kita lalui ya. Jangan sampai dilawan, jangan juga kita menghakimi diri sendiri kenapa saya begini atas perubahan fisik atau mungkin juga perubahan apapun yang memang karena itulah proses dalam hidup sama Pro 2 ya. Nah itu yang bisa kita ambil dari Dokter Dwi hari ini ya. Dan thank you juga semuanya sudah stay tune dan dengarkan di 105,4, dan semoga kamu tuh senang dengan topik hari ini. Dan jangan lupa di Pos Jaga di setiap harinya, hari Senin sampai juga Jumat, kamu bisa pantengin semuanya, dan yang pastinya dengan topik yang berbeda dan yang pastinya dengan narasumber yang berbeda juga. Masih ada Gus Adi yang nemenin kamu sama Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.